Pemirsa, WFH atau work from home merupakan suatu konsep di mana karyawan dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Ide WFH ini muncul di saat situasi pandemi COVID-19 selama tahun 2020 hingga saat ini. WFH atau work from home merupakan suatu konsep di mana karyawan dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Bekerja dari rumah akan dapat memberikan jam kerja yang fleksibel pada karyawan, serta pekerjaan bagi pemberi kerja yang dilakukan dengan mudah. Bekerja dari rumah sangat membantu untuk memberikan keseimbangan hidup kerja pada karyawan dan juga membantu perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan. Saat ini sebagian besar perusahaan menawarkan opsi ini kepada karyawan mereka. WFH nantinya suatu pendekatan kerja yang modern dan memungkinkan dilakukan melalui internet serta mobilitas di mana terlepas dari lokasi fisik dari pekerjaan individu yang dapat dilakukan. Bekerja dari rumah atau WFH juga biasa disebut dengan bekerja jarak jauh atau telecommuting yang dapat menyiratkan bahwa karyawan tersebut akan dapat bekerja dimanapun dia berada. Ide dari WFH ini kebanyakan muncul di saat situasi pandemi COVID-19 selama tahun 2020 hingga saat ini. Demi mencegah terjadinya penularan yang tidak diinginkan, maka perusahaan dapat mengambil kebijakan ini tanpa mengurangi tingkat produktivitas karyawan mereka. Sehingga karyawan tetap bekerja tanpa saling adanya kontak fisik demi mencegah terjadinya penularan COVID-19. Lantas selain memanfaatkan WFH untuk bekerja dari rumah, kegiatan apa lagi yang sering Anda lakukan? Dan ada ide bisnis yang bisa dijalankan dengan adanya kebijakan WFH ini? Simak selengkapnya dalam IDX Version Closing. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, kegiatan apa yang paling sering Anda lakukan ketika Anda berada di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini? Kalau saya sendiri nih pemirsa, selain bekerja atau WFH, kegiatan yang paling sering saya lakukan adalah menonton film, kemudian masak dan juga baking atau bikin kue. Selain itu nih, selama saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, saya jadi lebih sering scroll handphone ya untuk belanja online, baik itu dari Instagram maupun dari beberapa e-commerce yang ada di Indonesia. Dan beberapa waktu belakangan ini, salah satu barang yang paling sering banget saya beli dari e-commerce ya, atau dari Instagram atau dari belanja online lah ya, ini adalah pewangi ruangan pemirsa. Gak tahu kenapa nih, beberapa waktu belakangan ini saya sering banget belanja pewangi ruangan karena saya merasa ketika saya harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kondisi rumah saya ini harus lebih wangi, harus lebih bersih, pokoknya harus bisa membuat saya lebih nyaman ketika saya ada di rumah. Kalau misalnya rumahnya berantakan atau rumahnya misalnya bau gitu ya, pastinya membuat si penghuni tersebut menjadi tidak betah. Tapi pemirsa, ngomong-ngomong, selama pandemi COVID ini memang banyak sekali perusahaan yang memberlakukan kebijakan WFH atau work from home. Artinya karyawan tersebut diharuskan bekerja dari rumah dengan memanfaatkan jaringan internet karena tujuannya adalah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 pemirsa. Dan tahu nggak sih, di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah pemberlakuan WFH, industri furniture kita ya di tanah air ini terdorong pertumbuhannya, permintaannya sangat tinggi sekali pemirsa. Bahkan banyak nih masyarakat Indonesia yang saat ini melakukan renovasi rumah. Nah, lagi-lagi ya, mungkin banyak juga masyarakat yang ingin kondisi rumahnya ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi supaya mereka tuh lebih betah gitu pemirsa ketika mereka menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Dan ternyata hal tersebut juga secara tidak langsung nih mendorong permintaan akan furniture dari tanah air sendiri. Nah, tapi kira-kira berapa sih kenaikan permintaan dari furniture yang ada di Indonesia saat ini? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan adanya peralihan atau reorganisasi secara signifikan belanja rumah tangga masyarakat dari yang untuk hiburan, pariwisata atau transportasi menjadi kebutuhan untuk menata dan merenovasi rumah. Kenaikan terlihat dari pertumbuhan industri furniture sebesar 8,04% pada triwulan 1 tahun 2021.
Pada kuartal 1 tahun 2020, furnitur terkontraksi 7,28%. Hal tersebut menggambarkan bahwa industri furnitur dan kerajinan terbukti memiliki tingkat resiliensi yang tinggi di saat pandemi. Tidak hanya di pasar domestik, permintaan produk furnitur juga naik di tengah pandemi. Kemenperin mencatat nilai ekspor produk furnitur menembus 1,91 miliar US dollar pada tahun 2020, meningkat 7,6% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 1,77 miliar US dollar. Negara tujuan ekspor terbesar furnitur Indonesia di tahun 2020 antara lain adalah Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Belgia, dan Jerman. Adapun bahan baku industri furnitur dan kerajinan di Indonesia cukup melimpah, terutama berasal dari hutan produksi yang memiliki luas 68,8 juta hektar. Selain itu, iklim tropis Indonesia juga sangat menguntungkan karena berbagai jenis pohon dapat tumbuh dengan cepat. Di sisi lain, Indonesia merupakan penghasil 80% bahan baku rotan dunia yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Berbagai sumber, IDEX Channel. Nah, pemirsa, dan faktanya nih, Indonesia saat ini menjadi negara dengan penghasil 80% bahan baku rotan untuk dunia, dan biasanya itu berasal dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan juga Pulau Kalimantan. Tapi kira-kira pemirsa kepikiran nggak hal apa lagi sih atau faktor apa lagi sih yang menyebabkan permintaan furniture di Indonesia saat ini sedang naik sangat drastis? Karena penyebab lainnya nih pemirsa adalah pemerintah memperpanjang diskon untuk pembelian properti sampai dengan akhir tahun 2021. Jadi diskon yang diberikan oleh pemerintah ini adalah berupa PPNDTP atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah 100% untuk harga rumah dengan maksimal 2 miliar rupiah. Kalau harga rumahnya di kisaran 2 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah, diskon yang diberikan oleh pemerintah adalah sekitar 50%. Jadi ketika harga rumah sudah banyak yang diskon ya, akhirnya para milenial, para masyarakat membeli rumah, membeli properti, akhirnya juga ini mendorong pertumbuhan industri furniture ya, tentunya ingin membeli meja, kursi, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Dan tentunya pemirsa, kalau kita lihat lebih jauh lagi sebenarnya ada loh peluang bisnis yang bisa kita dapatkan di tengah pandemi COVID-19, kemudian di tengah pemberlakuan WFH atau work from home, juga di tengah tingginya permintaan akan furniture di tanah air. Nah, kira-kira peluang apa atau ide bisnis apa sih pemirsa yang bisa kita jalankan saat ini dari peluang tersebut begitu ya? Langsung saja yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Banyak orang menganggap sebelah mata usaha daur ulang sampah plastik menjadi furnitur akibat berurusan langsung dengan sampah. Padahal jika tahu caranya, usaha ini menjadi lahan bisnis yang menguntungkan secara berkelanjutan. Bisnis tersebut bisa memulai dengan skala kecil, salah satunya adalah mendaur ulang jenis plastik HDPE seperti sampah tutup botol plastik. Terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam mendaur ulang sampah tutup botol plastik menjadi produk bernilai jual. Pertama ialah memilah warna yang menarik dan jenis sampah tutup botol plastik yang akan didaur ulang. Kemudian bersihkan dari berbagai kotoran yang melekat menggunakan sabun cuci, disikat hingga bersih kemudian dijemur hingga kering. Plastik yang telah bersih dicacah menggunakan mesin. Setelah dicacah, plastik kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang telah dioleskan anti lengket untuk dilebur dalam oven bersuhu 270 derajat Celcius. Terakhir, plastik yang telah dilebur dan didaur ulang akan berbentuk papan sebagai material baru dalam pembuatan berbagai macam produk, baik produk peralatan rumah tangga, kerja, dan lainnya. Hasil daur ulang sampah plastik bisa dijadikan berbagai macam furnitur, seperti rak make up, rak bumbu dapur, meja kerja, hingga meja lipat. Menarik kan pemirsa? Berbagi sumber, IDEX Channel. Oh, menarik ya pemirsa, ternyata dari sebuah sampah plastik atau tutup botol plastik ini bisa kita olah lagi, bisa kita daur ulang yang akhirnya bisa dijadikan furniture ya, contohnya jadi meja, kemudian jadi rak buku, rak kosmetik, dan juga rak untuk bumbu di dapur. Menarik sekali pemirsa, karena ternyata baru-baru ini ya, kemarin begitu, saya baru membahas soal tumpukan sampah plastik di Indonesia yang kian menggunung dan kian banyak jumlahnya. Bahkan negara Indonesia sendiri ini juga pernah mencatatkan kerugian ya sekitar 6,5 triliun rupiah dari tumpukan sampah plastik yang ada di dalam negeri. Nah, inilah saatnya ketika Anda ingin menyelamatkan lingkungan tapi juga tetap ingin mendapatkan cuan dan menambah pundi-pundi rupiah,
peluang tersebut bisa dimanfaatkan. Apalagi ketika ada kebijakan atau pemberlakuan WFH ini terkait dengan permintaan furniture semakin meningkat, bisa Anda manfaatkan tentunya untuk mendapatkan cuan dan menambah pundi-pundi rupiah. Dan tentunya ini ada data dari BPS yang mengatakan bahwa sampah plastik di Indonesia ya yang dihasilkan dalam 1 tahunnya ini mencapai 64 juta ton. Nah, alangkah baiknya kalau kita ya bisa memanfaatkan peluang tersebut, sampahnya kita olah lagi, kemudian bisa kita daur ulang menjadi furniture yang memang banyak diinginkan oleh masyarakat, terutama ketika pandemi COVID-19. Tapi jangan khawatir, tidak hanya ide bisnis yang mengolah sampah plastik jadi furniture, masih ada nih pemirsa beberapa ide bisnis lainnya yang bisa Anda jalankan ketika masa pandemi COVID-19 dan juga pemberlakuan WFH. Apa saja itu kita saksikan dalam infografis berikut ini pemirsa. Nah, yang pertama ini adalah ide bisnis frozen food. Kemudian ada ide bisnis buah dan sayur. Kenapa buah dan sayur? Karena memang masyarakat saat ini di tengah pandemi COVID-19 untuk tingkat kesadaran akan kesehatannya juga semakin meningkat. Jadi masyarakat pun lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi dan vitamin yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ide bisnis lainnya menjadi reseller. Nah, ini sebenarnya reseller cocok bagi Anda yang memang memiliki modal yang minim gitu ya, dan Anda bisa melihat kira-kira barang-barang apa aja sih yang memang lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya menjadi reseller alat-alat kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah minuman kekinian ya. Mungkin kalau Anda pernah melihat ada beberapa toko minuman atau mungkin coffee shop yang menjual kopinya ini dalam kemasan yang cukup besar, sekitar 1 liter. Nah, itu bisa jadi ide bisnis Anda juga nih dicoba di rumah. Mungkin jual kopi atau jual coklat dengan kemasan yang lebih besar lagi. Kemudian juga jasa pengetikan dan juga konten kreator pemirsa. Dan pemirsa, semoga informasi yang sudah saya sampaikan di siang hari ini bisa menjadi sumber referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Tetaplah